kesini mau minta bantuan dari Bapak. Kenapa Bapak malah jelek-jelekin aku? Emang Ibu cerita apa aja, Pak, masalah pernikahan? Emang Ibu Merin nggak setuju? Ya kalau Bu Merin sih nggak banyak cerita, cuma Bu Merin bilang yang pokoknya dia tidak setuju dengan pernikahan Mbak Farah sama yang Mas Rizky. Nah, terus gimana bisa Bapak nggak menikah? usah ngada-ngada dong. Nah itu kenyataannya Mbak. Nah, terus anaknya sekarang di mana, Pak? Wah saya belum pernah tahu tuh yang Nggak mungkin lah Bapak nggak tahu. Terus kenapa anaknya dibawa sama Ibu Merin? Kan anak dia. kata Bu Merin, Mbak Farah tuh nggak bisa ngurus anaknya. Mbak Sarah nggak bisa ngurus anak. Malu aja Bapak. Saya kesini mau cuma cari alamat Ibu. Kenapa Bapak Iya tapi saya nggak bikin tahu, malu aku Mbak sih? Farah. Saya tuh nggak tahu. Tapi jangan bikin malu aku. Ya saya kalau nggak tahu mau bilang apa? Saya mesti bilang. Ini masuk TV, Pak. Bapak jangan bikin malu aku. Saya tahu. Tapi kalau saya memang punya salah sama Mbak, saya minta maaf. Percuma saya kesini. Mbak, Mbak Sarah. Gue curiga dong. Ada yang tutup-tutupin ini. Feli ngajak Sarah untuk cabut duluan, dah gue samperin Pak Girno. Gue tanya sama dia, Pak sebenarnya ada masalah apa ini? Kenapa Bapak kok tidak ngebantuin dia? Apa Bapak nggak kasihan sama dia? Ibu Sarah ini. Dia bilang di situ, dari dulu awal pernikahan nggak pernah disetujuin sama Ibu Merlin kalau dia menikah sama anaknya. Dia nggak banyak ngomong, kemudian dah gue buru-buru nyamperin Feli di situ. Semua ini fitnah, Mbak. Aku nggak tahu kenapa. Kenapa orang nggak ada yang mau bantu aku, Mbak. Jadi yang dibilang sama Mas Kirno itu semua bohong. Bohong semuanya, Mbak. Aku nggak pernah ada kesalahan, Mbak. Tapi dia berani ngomong depan kamera gini loh, Mbak. Aku nggak tahu, Mbak. Padahal dulu aku baik banget sama Pak Kirno. Gue lihat mukanya Sarah. Dia berusaha untuk nutupin semuanya. Gue duduk di samping dia. Sekali lagi gue berusaha untuk rayu dia. Ya, tolong Mbak ngomong yang sejujur-jujurnya. Tolong Mbak ceritakan apa yang telah terjadi. Dia tetap ngeyel. Itu sok tahu itu supir itu. Nggak tahu apa-apa dia. Jangan dipercaya omongan dia Mas. Jangan dipercaya omongan dia. Aku mohon, Mbak, bantuin aku lagi, Mbak. Aku kangen banget sama anak aku. Ada satu lagi, Mbak. Siapa lagi, Mbak? Ada Anju, Mbak. Cuma itu siapa? Anju pembantu di rumah Ibu. Sekarang masih kerja. Udah berhenti, Mbak. Tapi aku dengar baru 1 minggu ini Anju berhenti. Anju masih tahu rumah Ibu di mana. Gak mungkin dalam seminggu Ibu pindah lagi. Mohon, Mbak. Kasihan aku, Mbak. Aku kangen banget sama anak aku, Mbak. Mbak, mohon, Mbak. Aku mohon, Mbak. Udah malas, gue bilang sama Feli, udahlah Fel, ngapain kita lanjutin. Kita kan udah tahu ketemu sama Pak Kirno bilang semuanya. Ya mungkin Feli merasa sebagai seorang perempuan. Ya. Seorang ibu yang mencari anaknya, seorang ibu yang dimarahin sama mertuanya, seorang ibu yang dibenci sama keluarga dari mantan almarhum suaminya. Merasa tersiksa, terhina di situ. Feli berusaha bantuin. Menurut kamu apa? Ya, menurut aku percaya sih sama dia. Kenapa harus percaya? Ya kamu lihat dong dia sampai nangis-nangis kayak gitu. Nih, kalau misalnya dia emang gak disetujuin, kenapa mereka bisa sampai punya anak? Kenapa dia pun ikut tinggal di rumah mertuanya? Ya kan? Kamu mikir ke situ gak sih?
Kalau punya anak, siapa aja bisa punya anak. Iya, tapi kan dia sama anaknya tinggal di rumah mertuanya. Itu kan cuma cerita dia. Kamu belum pernah tahu kebenaran. Enggak, bukan gini loh. Maksudku, yang pertama katanya Pak Kirno, dia katanya nggak direstuin kan. Ya menurut kamu ya masa dia nggak direstuin, dia bisa tinggal di rumah mertuanya, bisa sampai punya anak, bisa pertahanin hubungan sampai 2 tahun. Ini kan mereka bukan cerai karena pisah karena meninggal. Terus menurutku malah ada apa sama Bu Merlin ini. Karena kakaknya pun cerai karena pengaruh Bu Merlin. Ya kalau aku sih, penting menurut aku sih nggak usah dilanjutin. Masih banyak yang lain tuh yang perlu bantuan kan. Coba kasus di Cengkareng itu banyak banget. Ayo Mbak, antar tempat Ibu Merlin. Mas, ayo Mas. Iya. Iya, sebentar, oke. Teman udahlah, ayolah sekali ini aja. Ya masih banyak Vel sebenarnya orang-orang yang butuh bantuan kita. Iya, tapi kita selesaiin yang ini dulu. Ini terakhir kali, kasih dia kesempatan, aku yang jamin deh. Ya, yuk please man, itu dia udah. Mbak, Ya. ayo Mbak. Kasian. Ayo, Kita iya, Mbak, tempat oke. Encum. Sampailah kita ke daerah rumahnya Bincum dan ketemu sama rumahnya Bincum. Diketok pintunya, ketemu Bincum. Langsung di sini salah, ini nggak sabar. Misi. Assalamualaikum. Misi. Di Encum. Ngapain ya Mbak? Mas Sarah ngapain di sini? Mau tanya alamat ibu. Aku udah nggak kerja sama nyonya lagi. Tapi kamu pasti tahu rumahnya. Enggak, aku nggak bisa kasih tahu. Mohon Cum, kasih tahu aku. Aku mau ketemu anak aku Cum. Nggak bisa, aku nggak. Aku mau kasih tahu. Aku udah janji, aku nggak bisa kasih Enggak. tahu. Kasih tahu Cum. Kamu gak kasihan sama aku. Aku kangen sama anakku Cum. Aku kangen sama anakku Cum. Kamu gak kasihan sama aku. Ya udah lepasin dulu tanahku. Gue ngeliat mukanya Bincum ini tegang ya. Dia serba salah. Dia berusaha nggak ngasih tahu tapi ditekan sama Sarah. Dia berusaha mempertahankan diri supaya menyimpan rahasia tapi ditekan sama Sarah. Di mana alamat ibu? Gimana Mbak? Rumahnya di Mana Mbak? Jalan Merdeka nomor 15. Ayo Mbak, kita ke sana sekarang. Itu daerah mana Mbak? Di Ciputat. Oh iya. Kita ke sana sekarang. Mas, kita ke sana sekarang. Ayo Mbak. Ayo, cepetan. Buruan Mas. Ayo. Vel, kayaknya ada yang aneh nggak sih? Ada yang aneh apa sih? Kamu nggak lihat tadi dia maksa, Vel. Iya dia emang harus maksa kali. Mungkin dia juga takut. Namanya juga Mbak. Astagfirullahaladzim. Gimana sih kamu udah? Ayo. Nggak, Apa sih? ayo dong dia. Nunggu apa lagi? Ini makanya Mandala kamu kenapa sih? Mas, tolongin aku, Mas. Gue juga udah kasih tahu alamat. Kita udah tahu alamatnya loh. Mandala. Kamu nunggu apa lagi? Kita udah tahu alamat ini biar kelar juga cepet. Kamu lihat dong, Vel. Lihat apa sih? Kenapa bentar, Mbak? Lihat apa? Kamu lihat dong mukanya dia. Apa dia kepaksa? Ya memang dia harus Iya. dipaksa. Dia juga Mbak, Man. Dia takut kali buat ngasih tahu. Iya dia ketakutan sama dia, bukan ketakutan sama ibunya, Vel. Ih, jadi kamu mau bantuin apa enggak sih? Kamu mau nolongin apa enggak? Ya terserah kalau kamu mau nolongin dia, ya terserah kamu nolongin aja. Ayo kita balik ya. Serah mau ikut sana, saya silakan. Mas langsung ya Mas ya ke Jalan Merdeka nomor 11 Mas. Mas ini dekat sini kok. Udahlah biarin deh Mandala. Apa sih dia aneh banget, bingung deh aku. Udah kasih alamatnya, alamat Mandala kayak gitu. Ya, udah sabar ya Mbak ya. Mandala udah ikhlas nolongin aku. Semuanya ini ada sesuatu yang aneh. Mereka semua nggak mau ngasih tahu. Bahkan Atika bilang, Aska itu lebih nyaman, lebih ceria sama
Ibu Merlin. Pembantunya ketakutan coba. Tapi Feli nggak peduli. Feli nggak peduli di situ. Akhirnya dia udah man, gue pokoknya bantuin lu, bantuin atau enggak. Ya udah lu duluan deh jalan. Gue mau balik lagi sama pembantu itu, gue mau tanya. Mbak, permisi. Mbak, maaf Mbak, saya bisa bicara sebentar Mbak. Enggak, saya mohon maaf banget. Bisa sebentar sini Mbak. Mau nanyain apa ya? Yang tadi? Iya, saya minta maaf Mbak. Saya butuh kejujuran dari Mbak. Tolong terbuka sama saya Mbak. Ya, saya nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tadi teman saya Feli ngikutin apa yang dikatakan sama Mbak Sarah tadi. Coba tolong Mbak kan yang tahu keadaan yang sebenarnya. Iya, sebenarnya aku udah males sama Mbak Sarah itu karena dia tuh udah nggak beres. Maksudnya? Iya, dia tuh cuma mau hartanya Ibu Merlin aja. Astagfirullahaladzim. Cuma mau hartanya? Iya. Terus udah gitu saya diancam sama nyonya nggak boleh kasih tahu alamatnya. Makanya tadi saya agak takut gitu. Mana lebih percaya sama itu daripada aku, Mbak. Mas, cepetan ya Mas ya. Ini biar kelar juga nih. Kasian Mbak, sabar ya. Ini jadi sengaja anaknya dititipkan sama Ibu Merlin? Iya. Sama semua suatu keluarga setuju dengan Ibu Merlin daripada Ibu Sarah sendiri? Iya. Karena Ibu Sarah nggak bisa ngerawat anaknya? Nggak bisa. Mas, ini kok berhenti? Ini udah sampai di alamatnya. Ya udah, Mbak, kita langsung turun. Jadi semuanya tahu kalau Ibu Sarah cuma pengen ngambil Iya, hartanya? iya. Astagfirullahaladzim. Iya Mbak, makasih Mbak ya. Ya, thank you Mbak ya. Yuk Mbak, sorry Mbak. Yuk, kita cepet yuk. Yuk kita. Yuk, Alban mana? Yuk. Naik mobil yuk. Ibu, buka! Permisi Ibu. Mana anak aku? Anak aku mana? Aska mana? Ngapain datang ke sini nyari-nyari anak kamu? Itu anak aku. Loh, kalau kamu merasa punya anak, kemana aja selama ini? Selama ini aku cari Aska tapi ibu bawa lari kan? Hei, dengar ya. Kalau kamu seorang ibu yang benar, kamu urus anakmu. Saya mau urus anak aku. Tapi mana? Aku cari kemana-mana ibu gak ada. Kamu hanya memikirkan diri kamu sendiri. Kamu foya-foya dengan uang anak saya. Kamu tiada urus anakmu. Uang siapa? Loh, uang anak saya toh? Suami saya. Apa hak ibu? Sar, sebentar dulu Sar, ini maksudnya gimana sih Ibu? Jadi nih, Saya tidak pernah menyetujui perkawinan kamu dengan anak saya. Ibu tidak setuju. Tapi aku sudah punya anak sama anak ibu. Memang anak kamu. Tetapi Mana kamu tidak Aska? pernah urus. Aku mau tahu mana Aska? Mana anak aku? Keluar dari rumah saya sekarang. Hah? Aku mau ketemu anak aku ibu. Anakmu saya yang urus. Itu hak aku, itu anak aku. Kamu tidak pernah urus anakmu. Pokoknya aku gak mau tahu. Aku mau ketemu Aska. Masuk rumah saya. Ini rumah saya ya. Ibu tolong. Aku mau ketemu Aska ibu. Enggak, Sarah, sebentar dong. saya yang urus anak kamu. Saya yang urus anak kamu. Selama ini kamu nggak pernah urus anak. Hah? Selama ini kamu hanya memikirkan diri sendiri. Itu anak aku ibu. Itu hak aku. Aku mau ketemu anak aku ibu. Pokoknya aku mau ketemu anak aku. Pokoknya aku punya Aska. Enggak. Saya tidak mau kamu masuk. Aku mau cari Aska. Aska itu anak aku. Tidak saya perbolehkan. Enggak. Ibu, itu maksudnya gimana Ibu? Tolong jelasin dong Ibu. Ibu ada apa Ibu? Kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Coba. Saya jelaskan ya. Perempuan ini tidak benar. Saya tidak pernah menyetujui dari awal pernikahan dia dengan anak saya. Dia tidak pernah mengurus anaknya. Dia selalu memikirkan diri sendiri. Dia datang ke sini hanya untuk harta warisan. Semua itu bohong. Apa? Bohong semua Banyak bohong. saksinya kok. Banyak Saksi apa? saksinya. Kamu berbuat tidak benar. Berbuat tidak benar maksudnya apa? Kamu menikahi anak saya hanya untuk menjadi hak waris atas anak saya. Itu. Pokoknya aku mau ketemu anak aku.
Keluar. Keluar dari rumah saya. Jangan sampai saya panggil security keamanan untuk mengusir kamu ya. Saya tidak pernah ngizinin kamu untuk injak rumah saya. Buka, Ibu! Buka! Ibu, buka! Aku mau ketemu Aska! Aku mau ambil Aska dari Ibu! Buka! Buka, Bu! Ibu buka! Nangis dia di situ. Nangis gue pikir dia mau insaf. Nangis gue pikir dia mau taubat. Ternyata waktu diajak pulang sama Feli. Buka, Ibu, buka! Pergi kalian, pergi! Pergi! Gak usah pasin aku lagi! Kalian gak berguna, pergi! Pergi! Pergi, Pak! Aku gak butuh kalian lagi! Pergi! Aku bilang pergi, pergi! Mas Mandala, pergi! Aku bilang pergi, pergi, Mas! Pergi! Apa kalian kamera pergi? Aku bilang pergi! Apa berarti kameranya? Buat apa? Gak becus! Apa ini? Hah? Pergi! Pergi kalian, pergi! Gak berguna! Percuma aku minta bantuan kalian. Rumah tangga adalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau awal niat kita innama a'malu binniyahnya baik, insya Allah rumah tangga kita juga baik. Ini kalau dari ngelihat dari Sarah ini niatnya berumah tangga, udah innama a'malunya nggak bagus. Niatnya cuma karena harta, karena kekayaan. Hasilnya apa? Berantakan semuanya. Dia sendiri apa? Dia dihina-dinakan sama keluarganya. Dia sendiri tidak dihargain, coba. Allah tunjukkan nih orang yang tidak benar. Allah tunjukkan nih orang yang benar. Karena itu kalau berkeluarga niatnya bentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, rumah tangga yang benar-benar tulus dan ikhlas mencintai suami, keluarga dan juga anak.